Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini kembali kita membacakan 1, 2 dan beberapa judul berita terkait pajak pertambahan nilai yang akan naik atau turun atau naik sebagian. Nah, sudah entah berapa kali nih kanal ini memberitakan ini. Mengapa demikian? Karena memang beritanya juga tarik ulur ya. Mulai dari sempat Ibu Sri Mulyani 1-2 bulan yang lalu pasti akan naik sesuai jadwal undang-undang. Kemudian ada Pak Luhut yang bilang akan ditunda, lalu terjadi perbincangan dan belakangan mengerucut ya 1-2 hari ini mengerucut pada komunikasi pemerintah yang mengatakan PPN yang dinaikkan dari 11 menjadi 12% adalah barang-barang yang terkategori barang mewah, yang lainnya tetap 11%. Berita itu mungkin cukup ini ya, semacam membuat reda atau menyenangkan, tetapi kita harus baca juga dan masih nunggu juga lagi yang dimaksudkan dengan yang tetap 11% yang mana, yang naik yang mana. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, dalam 2 hari ini, berita masih terus bergulir. Ini ada CNBC yang mengatakan PPN 12% barang mewah, ini dampak bagi masyarakat dan pengusaha. Jadi dia sudah kasih komentar kalau 12% barang mewah itu seperti apa. Lalu ada juga dari masih CNBC sehari sebelumnya, daftar barang mewah kena PPN 12% di 2025 dan simulasi perhitungan. Tempo membuat berita yang menunjukkan bahwa Prabowo tetapkan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Tapi Sri Mulyani mengatakan masih simulasi. Nah, Pak Mujani itu kemarin juga dikutip oleh Detik News. Nah, banyak sekali masih ini ya. Kalau kita lihat ada berita-berita lama, tetapi mari kita lihat dulu yang dari Tempo ini. Nah, kata Tempo tanggal 8 Desember berarti sekitar 3 hari yang lalu, Prabowo tetapkan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Sri Mulyani masih siapkan daftar. Nah, ini menurut saya penting nih judul ini dan nanti ada di badan cerita. Jadi yang termasuk barang mewah itu apa? Harus melalui peraturan Menteri Keuangan ya. Nah, jadi pemerintah menurut Tempo akan menunda kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang sedianya mulai berlaku pada Januari 2025. Jadi Tempo menilainya itu sebagai penundaan. Nah, mari kita baca. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa daftar barang mewah yang dikenakan pajak PPN 12% akan ditentukan oleh Menkyu Sri Mulyani. Sebenarnya memang begitu ya, mau soal naik atau turun ini PPN memang ada peraturan Menteri Keuangannya tentu dengan mengacu pada undang-undang. Nah, Sekretaris Menko mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberi tugas tersebut kepada Sri Mulyani. Teknisnya pokoknya Bu Menteri lah. Nah, yang penentuan komoditas mewah, yang dimaksud mewah itu berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Berarti di bawah Ibu Sri Mulyani ya, DJP Kementerian Keuangan. Nah, pengecualian pajak untuk beberapa komoditas sebetulnya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022 yang mengatur PPN dibebaskan atau tidak dipungut untuk barang dan jasa tertentu. Jadi ini perlu kita ketahui juga ya, beberapa komoditas bahan pokok itu memang nggak kena ya. Jadi bukan karena ini soal 11.1.12, memang sebelumnya berdasarkan peraturan dia tidak dikenakan, dikecualikan. Secara teknis ya kena, tapi dikecualikan sehingga negatif list. Jadi PPN ini single tarif 11% sebelum ini nanti ya. Dulu 10, kemudian 11. Lalu ada negatif listnya, mana yang tidak dikenakan. Dahulu ada soal beras, ada soal jasa pendidikan tertentu dan sebagainya, ada jasa transportasi umum tertentu. Jadi ada daftarnya yang diatur oleh peraturan pemerintah dan ada lagi urutannya di peraturan Menteri Keuangan. Nah, tetapi sampai berita ini diturunkan beberapa hari yang lalu, Kementerian Keuangan belum memastikan kapan daftar barang mewah tersebut di mana. Berarti ini terkait dengan 11 menjadi 12 ya. 12% yang dikenakan 12% yang mana? Nah, kurang lebih begitu. Belum, malah Kepala BKF juga belum mau memberi tanggapan. Nah, di sini dikutip seorang ekonom dari Universitas Paramadina, Pak Wijayanto Samirin,
itu harus selektif menurut dia. Jadi iklim perpajakan kita semakin rumit, tetapi dia mempunyai kecenderungan mungkin gampang ya diomongin ini yang mewah 12, yang tidak mewah 11. Tapi itu rumit karena jadi multi tarif dan kita akan mulai memasuki rejim multi tarif jika demikian. Selama ini single tarif ya lebih sederhana. Nah, kira-kira begitu. Bahkan dia khawatir ini akan mempersulit pengawasan penerapan pajak baru itu di lapangan akan makin sulit. Akan banyak kasus manipulasi pajak, penghindaran pajak. Jadi kita jangan membayangkan bahwa penghindaran pajak itu hanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan misalnya terkena orang per orang maupun badan. Nah, kebayangnya kan itu bisa ada manipulasi data atau kadang bekerja sama dengan aparatur oknum, aparatur fiskus. Tapi PPN pun demikian, karena kalau PPN yang di besar ya, di induknya, di usaha-usaha besar kan terkait dengan catatan produksi, catatan penjualan yang itu nilainya bisa triliun ya, atau bahkan di pertambangan pun, di mineral pun produksinya juga kena PPN ya, ketika dia ada pertambahan nilai, jadi ada tambahan diolah itu tetap kena PPN. Nah itu kan yang besar-besar begitu penghindaran pajaknya tanda petik ya, karena pelaku besar dia memiliki keahlian, entah juga bisa bekerja sama dengan oknum, itu bisa ya. Jadi Wija ini menurut saya Pak Wija ini cukup beralasan tentang hal itu. Tetapi mari kita juga pahami ya, selain itu dari CNBC tanggal 9 Desember. Nah, daftar barang mewah kena PPN 12% di 2005 dan simulasi perhitungan. Jadi dia CNBC juga belum punya, wong daftarnya belum dikeluarkan, tetapi dia kan bisa menyusun berdasarkan info terdahulu. Yang dimaksud barang mewah itu apa? Bahwa nanti di peraturan baru ada tambahan, ya kita lihat. Nah ini bagus menurut saya dibaca ini CNBC ini. Nah rencana penetapan PPN menjadi 12% akhirnya menemui titik terang. Jadi si CNBC fokusnya ke situ ya. Tadi kalau Tempo fokusnya ini sebetulnya tidak jadi naik kecuali yang naik. Kalau CNBC lebih menekankan bahwa ini mulai ada titik terang karena memang ini masih ya sampai hari ini membingungkan. Nah itu menurut berita CNBC adalah terutama pertemuan utusan DPR ya dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, dan yang memberi penjelasan adalah Wakil Ketua DPR. Nah berita itu jadi pendahulunya lalu dicontohkan, kalau ini versinya CNBC ya, bukan versinya Pak Dasko atau versinya pemerintah. Jadi CNBC mengutip Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ini beda nih ya, pajak pertambahan nilai dengan pajak penjualan atas barang mewah ya. Jadi ada di satu rumpun tapi beda. Yaitu tarif PPNBM sendiri itu bervariasi. Jadi yang 10 lalu jadi 11 dan mau 12 itu adalah tarif pajak pertambahan nilai. Kalau tarif pajak penjualan barang mewah itu sendiri sudah bervariasi. Ada yang 10% dan paling tinggi ada yang 200%. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, dia beri contoh oleh CNBC PPNBM yang masuk ke dalam golongan tarif 20%. Sebelum ini ya, nanti apakah masih tetap begitu? Hunian mewah seperti rumah mewah, kondominium, apartemen hingga townhouse itu sudah 20% PPNBM-nya. Nah, jadi dia contohkan ini. Jadi misalnya rumahnya itu nilainya 20 miliar atau lebih. Jadi sedangkan apartemen, kondominium itu yang nilainya 10 miliar atau lebih. Jadi ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan itu. Nah, lalu dengan simulasi itu, kalau misalnya rumah mewah seharga 20 miliar dijual, rumah tersebut termasuk kena pajak atau barang kena pajak dikenai PPN dan PPNBM. Jadi dua kenanya. Jadi kena 11%, jadi 11 dari 20 miliar, itu ada berapa? 11 kali 20, 2,2 miliar. Nah PPNBM-nya 20%. Jadi ingat, jadi dua ya, kenanya 4 miliar. Jadi rumah tadi jadi harganya 26,2 miliar. Ini contoh dari CNBC yang 20 miliar tadi. Nah, dan seterusnya ada contoh yang untuk lebih mahal ya. Nah, maka kita jadi, nah ini dicontohin kalau itu kan tarif
11%. Kalau jadi 12%, jadinya dihitung-hitung 26,4 miliar, naik 0,2 miliar. Tapi ingat, kita tidak tahu, ini kan PPNBM-nya, pajak penjualan barang mewahnya masih 20%. Sedangkan yang naik hanya PPN-nya. Nah, dengan contoh ini, kita kan akan masih menunggu. Sebenarnya yang masuk kategori barang mewah itu apa saja? Apakah yang selama ini kena pajak penjualan barang mewah atau yang enggak? Jadi kita belum tahu, bisa saja nanti mobil dengan sisi tertentu atau tadi rumah ada definisi barunya, kena nggak PPNBM-nya. Tapi di situ uniknya, kalau dia dikenakan, dibuat perkataan bahwa barang mewah, itu kemungkinan ya kena dua, dia juga kena PPNBM. Jadi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Nah, barang mewah ini kan tadi contohnya adalah rumah, tapi yang impor kan lain lagi tuh, ada PPNBM impor, ada PPNBM yang produksi dalam negeri. Nah, jadi kembali mengutip Pak Wija waktu ditanyai komentar sebelumnya tadi, saya kira ini memang bukan persoalan mudah ya, dan ini waktunya tinggal berapa minggu, 2 minggu ya, 2 minggu lebih sedikit menggodok ini, apa saja yang masuk daftar barang mewah dan bagaimana perhitungannya. Tapi bagaimanapun di sini sudah kita sudah mulai titik alasannya pemerintah. Tapi saya perlu mengingatkan ya, kalau misalnya begitu jadi rumit juga buat pemerintah. Ini kalau kita lihat grafik ini, bahwa sebenarnya kan persoalannya adalah pemerintah itu di 2025 ini targetnya 945 triliun. Sudah ditetapkan ya. Sudah ditetapkan APBN dan sudah ada DIPA-nya. Nah, yang tahun berjalan 2024 ini menurut APBN 811. Tetapi sampai kita bicara ini, kemungkinan dia akan shortfall, tidak sampai 811. Perhitungan saya, Bright Institute dan saya itu 94%, 763 triliun. Jadi kurangnya cukup banyak ya, kurangnya sekitar 50 triliun dari target. Nah, dengan begitu kan untuk menaikkan menjadi 945 itu kan jadi lebih lebar. Maka kalau memang mau ditetapkan tadi, seandainya dinaikkan full 12%, ada perhitungan seandainya dinaikkan, dianggap penjualan tetap seperti biasa, naik alamiah, itu akan dapat 917, belum sampai 945 juga. Nah, kalau kemudian tidak dinaikkan semuanya, dapat berapa? Kalau misalnya 850, dari 850 berarti selisihnya 100. Kalau selisih 100, kalau yang bagian belanja dan lain-lain tidak meningkat, tetap pada rencana semula, pajak penghasilan tidak ada effort yang luar biasa, maka defisit bisa kencang. Jadi kita masih sangat menunggu. Dan sekali lagi tanpa bosan-bosan saya ingatkan kepada kita semua dan terutama otoritas, naik adalah satu hal, kejelasan komunikasi lebih cepat lebih baik ya. Kalau terlalu dekat waktunya, nanti para pengusaha terutama itu akan kesulitan menyesuaikan rencana bisnisnya dan dampak ekspektasi buruknya bisa berlarut-larut.